Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Imam Mas Arum selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai kewajiban mendirikan sholat. Pentingnya mendirikan sholat ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa sholat adalah tiangnya agama. Menurut firman Allah yang isinya, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Makna dari firman Allah itu adalah sebuah perintah yang memang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam, karena terdapat banyak keutamaan yang besar di dalam sholat tersebut. Seperti yang tertera di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Ada banyak juga keutamaan dan pahala yang berlimpah dari sholat-sholat wajib lainnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya sholat menjadi bukti iman kepada Allah. Dan seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, jalankanlah ibadah sholat dengan penuh rasa syukur, lapang hati, keikhlasan, serta istiqomah, agar kita semua terhindar dari orang-orang yang lalai dalam sholat. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang tak meninggalkan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan tiang agama. Ibarat sebuah rumah, jika tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh dan hancur. Begitupun dengan kita, apabila kita tidak sholat, maka agama pun akan runtuh. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, marilah kita sholat dan belajar sholat sejak dini. Karena belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Lain dengan belajar di kala dewasa, bagai melukis di atas air. Sangatlah sulit. Tak hanya itu, kelima sholat tersebut adalah ibadah wajib sebagai wujud dari ketaatan, kecintaan,
seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang muslim, kita tidak boleh sembarangan dalam melaksanakannya. Nah, selain dari keutamaan sholat berikut, terdapat juga keutamaan sholat 5 waktu yang lainnya. Yang pertama yaitu dijadikan sebagai baik-baiknya amalan setelah syahadat. Dijelaskan dalam hadis mutafakun alaih, Rasulullah bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Lantas beliau bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Dan beliau bertanya lagi, lalu apa lagi? Jihad di jalan Allah, jawab beliau. Hadis riwayat Bukhari nomor 7534 dan Muslim nomor 85. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa amalan yang paling utama adalah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Setelah itu berbakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu saja, yang kedua sebagai penghapus dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap harinya kurang lebih 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walaupun hanya sedikit? Lantas para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah akan menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari nomor 528 dan Muslim nomor 667. Dan keutamaan yang ketiga, yaitu cahaya di dunia dan di akhirat. Dari Abdullah bin Amr, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat kelak. Begitupun sebaliknya, siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti, dan keselamatan di hari kiamat kelak. Dan ia akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Hamam, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Syekh Syuaib Al-Aranud mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis hasan. Juga terdapat hadis dari Buhairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 561 dan Tirmizi nomor 223. Keutamaan yang keempat, yaitu menjauhkan kita dari sifat kikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila ia manusia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 20-22. Tak hanya itu saja, yang masih banyak lagi keutamaan sholat, seperti halnya keutamaan sholat di awal waktu. Alangkah baiknya kita apabila membiasakan diri untuk sholat di awal waktu.
karena besarnya pahala tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui azan dan barisan saf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegarakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Selain itu, jaminan atas surga. Dari Qatadah bin Ribi mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang mengerjakannya sesuai dengan waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan apabila tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang aku janjikan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang berikutnya yaitu menjadi hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, diampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir, mendapat 9 kemuliaan dari sahabat Utsman bin Affan. Ia berkata, barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 kemuliaan, yaitu dicintai Allah, badannya selalu sehat, wajahnya menampakkan jati diri orang soleh, hatinya diluluhkan oleh Allah, dipermudah saat akan menyeberang sirat seperti kilat. Dia akan diselamatkan Allah dari api neraka, dan Allah akan menempatkannya di surga kelak, bertetangga dengan orang-orang yang tidak akan ada rasa takut bagi mereka, dan tidak pula bersedih hati. Hadirin rahimakumullah, tak hanya keutamaan saja yang dapat kita ambil dari sholat 5 waktu, terdapat juga hikmah sholat yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, mencegah dari perbuatan munkar, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, mendidik kita agar menjadi pribadi yang lebih baik dan disiplin. Yang ketiga, melatih diri menjadi pribadi yang tangguh. Dan yang keempat, meninggikan derajat. Karena Allah akan meninggikan derajat dan menghapus kesalahan orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan selanjutnya, membersihkan kesalahan dan dosa. Dan yang terakhir, meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu sholat adalah bahwasanya sholat merupakan tiang agama. Karena itu mari kita belajar sholat sejak dini agar agama Islam tetap tegak, terutama di hati kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan membawa keberkahan maupun kebaikan. Akhir kata,
Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.